وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته رضي الله تعالى عنهم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وإلى أرواح جميع العلماء العاملين والفقهاء والحافظين والموحدين والقراء والمفسرين والسادة الصوفية المحققين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى أرواح جميع مشايخنا وأساتذتنا ونخص خصوصا المؤلف هذا الكتاب الشيخ محمد نواوي الجاوي البداني والشيخ سالم بن سمير الخضرمي نفعنا الله من علومهم وأسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Radina billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna ta'wil. Allahumma akrimna bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin wal hadirat, para pemirsa, penyimak setia kajian online yang diadakan oleh NU Damai Channel TV pada setiap Senin malam. Kita bersyukur kepada Allah, segala pujian yang milik Allah. Kembali kita bisa melanjutkan materi kita semata-mata atas pertolongan Allah, kesehatan, kekuatan, kesempatan yang diberikan oleh Allah. Salawat dan salam selalu kita sanjungkan kepada Nabi Agung Rasul Karim, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya yang selalu setia mengikuti ajaran yang indah. Kita akan melanjutkan kajian kita semua, yaitu kitab Kasyifatus Saja, syarah kitab Safinatul Najah, di mana pada pertemuan yang lalu kita masih tengah membahas tentang arkanul Islam, rukun Islam. Pada dua pertemuan yang kemarin kita telah membahas tentang makna daripada syahadat sebagai rukun Islam yang nomor pertama, sekaligus diibaratkan sebagai fondasi. Apabila kita membangun satu bangunan, maka terlebih dahulu kita membuat fondasi yang kokoh, yang kuat, agar bangunannya juga tidak mudah ambruk, kokoh dan kuat juga. Jadi fondasi ini menentukan kuat atau tidaknya satu bangunan. Kemudian juga diikuti dengan sholat. Sudah disampaikan beberapa uraian tentang keutamaan sholat, dan sholat juga diibaratkan sebagai tiang. Ketika kita membangun suatu bangunan atau rumah, maka setelah kita membangun fondasi atau membuat fondasi, maka proses selanjutnya adalah
membuat tiang yang juga harus kokoh. Tiang juga sama ikut menentukan kokoh atau tidaknya sebuah bangunan. Baginda Nabi menyampaikan as-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Siapa orang yang mendirikan salat berarti mendirikan agama. Namun sebaliknya orang yang meninggalkan salat berarti merobohkan agama. Jangankan tidak ada tiang, tiangnya keropos, tiangnya hancur, maka bangunan akan ikut hancur. Apalagi kalau tidak ada tiang sama sekali. Selanjutnya kita akan memasuki rukun yang ketiga. Wasalisuha ita'uz zakah. Jadi rukun yang ketiga di dalam agama kita adalah zakat. Ai'ta'uha, yaitu memberikan zakat liman wujida minal mustahiqin, di mana orang itu didapati termasuk golongan mustahiqin, orang yang berhak menerima zakat, fauron, dengan segera. Idza tamakkana minal ada ma'a wujubit ta'mim, apabila mungkin melaksanakan zakat itu dikasihkannya secara menyeluruh kepada 8 asnaf, wahum samaniyatu anwa, jadi 8 warna atau 8 asnaf. Nah ini kalau memungkinkan menyeluruh, maka zakat itu harus diberikan secara menyeluruh. Tapi kalau tidak ditemukan, ya umumnya kan di negara kita atau khususnya di lingkungan kita, ya itu sangat sulit kalau untuk takmim menyeluruh kepada 8 asnaf yang menjadi mustahik zakat. Ya paling tidak sebagian apabila kita menemukan ya orang-orang yang masuk kategori mustahikin dari 8 asnaf itu, ya bisa jadi ketemu 6, ya, 7, 6, 5, ya, ataupun bisa lebih rendah dari itu. Ya, yang umum biasanya kita fuqara wal masakin. Ya. Yang lain-lainnya, ya mungkin amil, ya gorim kalau memang ada yang laporan sebagai gorim. Ya. Kemudian juga atau sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah, atau ibnu sabil, orang yang di dalam perjalanan. Ya. Nah itu para mustahik yang berhak menerima zakat. Di sini juga diuraikan, diperinci, wahum samaniyatu anwa al awal faqirun. Jadi yang pertama mustahik zakat itu adalah fakir. Fakir itu alladzi la mala lahu aslan wala kasba. Jadi orang itu tidak punya harta, ya, dan juga tidak punya kasab. Kalau dia punya kasab, maka keuntungan atau hasil daripada kasabnya itu tidak bisa mencukupi, bahkan tidak sampai setengah daripada kebutuhannya, kan? Namanya fakir. Kemudian juga wasani miskin. Kalau miskin ini dia bisa mampu, ya, mampu untuk mendapatkan harta, kasab bahkan, ya, tapi tidak hanya mencapai setengahnya atau bisa jadi lebih dari setengahnya, tapi wala yakfihi, tidak mencukupi keseluruhan dari kebutuhan, ya. Seperti orang di sini
kaman yahtaju ila asyarah wala yamliku awla yaktasibu ila khamsatan aw tis'atan wala yakfihi. Jadi misalnya kebutuhannya 10.000, dia hanya sanggup menghasilkan 5.000 atau misalnya 9, pokoknya tidak sampai keseluruhan. Itu namanya miskin, tidak bisa mencukupi keseluruhan. Nah, ini bisa saja didapati orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin. Ya. Kemudian wasalisu amil. Nah, amil itu orang yang kasain, orang yang bekerja, ya, berusaha untuk mengelola, ya'malu fi akhdhiha, yaitu bekerja, beramal, mengambil, gitu kan ya, mengambil daripada orang-orang yang mengeluarkan zakat itu diambil, ya, atau wakatibin, orang yang menulis, ya, nah, orang yang menulis, atau orang yang membagikannya, waposinin, orang yang membagikannya alal mustahiqin, pada para mustahik. Nah, itu juga dikatakan amil, kan? Kemudian warabi'u, yang keempat, al mu'allafah, yaitu mu'allaf, ya. Mu'allaf, orang yang masuk Islam. Tapi mu'allaf di sini ya ada beberapa kriteria, ya. Di sini ada 4, ya. Di antaranya man aslama walakinahu dhaifun yaqinun, ya. Yaitu orang yang masuk Islam tetapi lemah secara meyakinkan dia lemah, ya, wa huwa al iman, lemah imannya, ya, imannya masih lemah sehingga perlu dikuatkan iman, ya, perlu dikuatkan iman. Atau sudah kuat imannya. Kalau tadi doi pun yakinun, doi keyakinannya, ya, tapi ini kuat, tetapi walakin lahu syaraf di qaumihi, dia itu mempunyai kemuliaan di kaumnya yang diharapkan dengan memberi orang itu, gitu kan ya. Dia bisa mengajak lah, gitu kan ya, mempengaruhi yang lain bahwa di Islam itu indah, saling berbagi, memperhatikan, begitu kan. Nah, itu jadi golongan-golongan yang demikian, begitu kan. Kriteria daripada mu'alaf itu, ya, sebagaimana disampaikan di sini. Nah, kemudian yang kelima, ar-riqab wahum al-mukatabun. Yang dimaksud riqab di sini adalah yaitu abid atau hamba sahaya yang dia menyicil dirinya untuk memerdekakan dirinya, abid mukatab. Jadi dia punya hutang kepada sayyidnya, kepada tuannya. Misalnya si abid itu, tuan saya mau merdeka. Boleh saja, tapi kamu kalau mau merdeka bayar sekian. Ya, nggak apa-apa, tapi cicil aja tuan, ya cicil. Nah, berarti dia punya hutang untuk memerdekakan dirinya, begitu kan? Nah, itu hukumnya boleh. Jadi dikasihlah bagian daripada zakat untuk membayar hutangnya kepada tuannya. Kemudian yang keenam al-gharim, ya, yaitu gharim. Gharim ini juga tidak sembarang gharim. Wah, datang ke panitia masjid, Pak, saya nih gharim. Untuk apa? Untuk judi. Gitu kan. Judinya kalah, gitu kan. Tidak sembarang. Ya, utang mobil, gitu kan ya. Sementara bukan perkara yang primer, begitu kan ya. Nah, hanya untuk mewah-mewah saja, nggak sembarang begitu. Jadi di sini kan ada kriterianya juga, goreng itu yang bagaimana, begitu kan, dijelaskan. Yaitu man tadayana li nafsi fi amrin mubah,
Ta'atan karena aula. Jadi sesuatu yang hal yang mubah, gitu kan ya. Bukan hal-hal yang dilarang. Atau di sini tadayana li islahi datil hal bainal qaum, untuk mendamaikan. Misalnya ada yang sedang berselisih, didamaikan tapi harus pakai biaya ini, ya. Nah, itu juga boleh. Kemudian yang ketujuh, sabilullah. Sabilullah. Sabilullah itu yaitu al-guzah, al-mutatawwa'una bil jihad. Yaitu orang-orang yang berperang yang dia karena Allah, semata-mata karena Allah, ya. Alladzina la rizqa lahum fil fa', ya. Jadi dia tidak, dari kas negara itu tidak ada gaji, tidak ada istilahnya itu pemberian, ya. Kalau sekarang kan misalnya tentara itu kan memang digaji dari kas negara, gitu kan. Tapi kalau yang disebut sabilullah ini, fisabilillah, orang-orang yang berperang jihad karena Allah dan tidak ada pemberian, ya, gaji, tidak ada jatah, ya, dari kas keuangan negara itu nggak ada. Nah, itu baru dikasih meskipun dia kaya. Karena apa? Karena untuk i'anatan lahum alal ghazwi, menolong mereka dalam berperang itu, ya, untuk kehidupannya, untuk perbekalannya, begitu kan. Nah, jadi mereka termasuk bagian, ya, daripada atau mustahik daripada zakat. Kemudian yang ke-8 ibnu sabil, wasamil ibnu sabil, yaitu orang-orang yang lagi dalam perjalanan, yaitu orang berjalan, ya, atau mau melakukan perjalanan min baladi mali zakat, yaitu orang yang mau berangkat perjalanan nih, datang ke pengurus masjid, datang ke panitia zakat, ya, ini mau melakukan perjalanan pengajian, ya, atau perjalanan silaturahim, ya. Atau secara hakiki yaitu wahwa marun di baladi zakat bisafarihi. Jadi ada secara majaz. Jadi yang disebut ibnu sabil itu kan ada dua, ala kismaini, majaziyin. Pertama secara majazi, yaitu orang yang melakukan safar, perjalanan dari negeri yang dibagikan zakat itu. Kemudian ada secara hakiki itu yaitu orang lewat, ya, ke negeri zakat, gitu kan, ya. Maka orang itu diberilah dari bagian zakat itu, kan. Datang ke panitia ini lagi perjalanan ini kehabisan bekal, gitu kan, atau perbekalannya tinggal sedikit. Malum kayak dulu itu kan perjalanan bisa jadi zaman dulu itu pakai unta, pakai kuda, ada yang jalan kaki, ya. Beda sekarang. Sekarang itu kan orang naik pesawat. Sebelum naik pesawat aja udah dibeli tiketnya. Jadi ya dipastikan ya sampai ke sana tujuan, gitu kan. Ya mungkin kalau perbekalan ya sesuai mungkin dengan kondisi keadaan masing-masing. Itu zakat, ya. Selanjutnya wasaumu Ramadan, warabi'uha saumu Ramadan, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Wa furidu fi Sya'ban as-sanata tsaniyah minal hijrah. Dipardukannya puasa di bulan Ramadan itu adalah di bulan Sya'ban. Jadi salah satu sejarah bulan Sya'ban itu, di samping perpindahan arah kiblat, yaitu diwajibkannya atau dipardukannya berpuasa
dalam tahun kedua dari hijrah. Jadi ketika Rasulullah 1 tahun, kedua tahunnya beliau berada di Madinah setelah hijrah dari Mekah, maka turunlah perintah melaksanakan puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surah Al-Baqarah ayat 183. Fasoma sallallahu alaihi wasallam tis'a Ramadhanat. Dan Rasulullah itu berpuasa sempat 9 kali berpuasa. Jadi kalau Rasulullah itu hijrah di usia 52 tahun, 54 tahun menerima perintah untuk melaksanakan puasa, di usia 63 tahun beliau wafat, ya. Di usia 63 tahun. Berarti beliau masih sempat melaksanakan puasa 9 kali. Wahidan kamilan, yang satu kalinya secara sempurna, yaitu 30 hari. Tetapi wasama niatan nawakis, yang 8 kalinya atau yang 8 bulannya itu bulan-bulan kurang 29 hari. Jadi ini menjadi dalil juga. Kalau bulan Ramadan itu ya kadang 30 hari, kadang 29 hari. Karena Rasulullah juga ketika berpuasa 9 kali selama beliau hidup sampai wafatnya 9 kali, ternyata ada yang 30 hari, ada yang 29 hari. Jadi jangan heran lagi bagi kita kalau ternyata Ramadan itu ya kadang full, ya 30 hari kamilan, tapi kadang-kadang kurang, yaitu 29 hari. Ya, kita bukan hitung harinya, tetapi hitungannya 1 bulan. 1 bulan itu di dalam hitungan bulan Hijriah, ya, yaitu kadang-kadang jumlah harinya 29 hari, ya kadang-kadang 30 hari. Kalau di dalam hitungan bulan Masehi kan ada 29 hari, ya. Ada 30 hari, ada 31 hari, bahkan ada 28 hari, begitu kan. Nah, itu perbedaannya. Tapi kalau dalam hitungan bulan Hijriah 29, 30 aja antara itu. Kalau enggak 30, 29. Kalau enggak 29, 30. Jadi tidak ada 28 atau 31, itu enggak ada dalam hitungan bulan Hijriah. Nah, kemudian yang terakhir wahajil bait, ya, qasdun lil haji awil umroh. Yang kelima itu adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Ya, menyengaja untuk melaksanakan ibadah haji atau umroh, begitu kan. Nah, jadi wa atimul hajja wal umroh, kan begitu. Perintah Allah dalam Al-Quran, sempurnakanlah haji dan umroh. Cuman kalau orang haji itu kan sudah otomatis umroh. Jadi umroh ini ke bawah. Tapi kalau orang umroh berarti belum haji, begitu kan. Maka di sini bahasanya kan haji. Kalau haji itu kan meskipun umroh juga wajib itu. Ya, umroh itu wajib. Tapi kalau orang haji mesti umroh, begitu kan. Masalah umrohnya bisa istilahnya itu umroh dulu sebelum haji. Seperti kebanyakan haji Indonesia itu kan haji tamattu, melaksanakan ibadah umroh di bulan-bulan haji, mendahulukan umroh. Boleh aja sah, tapi kena dam, begitu kan ya. Nah, itu haji Indonesia itu kan umumnya gitu, kena dam, kena denda. Karena melaksanakan umroh umumnya kan jauh-jauh sebelum melaksanakan haji, kan ada di Mekah sudah, ya. Maka dia lebih dahulu melaksanakan umroh, begitu. Padahal bulan-bulan haji itu bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, itu kan asyhurul ma'lumat. Itu bulan-bulan ya diketahui di situ untuk disebut dengan asyhurul hajj, itu bulan-bulan haji. Atau niat bareng, ya. Atau juga
nanti umrohnya setelah melaksanakan ibadah haji, begitu kan. Nah, jadi masing-masing ada haji kiron, ada haji ifrod, begitu kan. Ada haji tamattu. Nah, itu di dalam bab haji. Nah, jadi di sini dikatakan manis tato'a ilaihi sabila, bagi orang yang sanggup. Ya, sanggup itu ya berarti meliputi ya fisiknya sehat, begitu kan. Bekalnya juga cukup. Di samping itu juga aman, begitu kan. Jadi ibadah haji itu termasuk ibadah yang mencakup beberapa jenis ibadah. Ada ibadah, bukan ada ibadah qalbiyah, ada ibadah badaniyah, ada ibadah maliyah, begitu kan. Ibadah qalbiyah ya antaranya kan niat, seperti sholat niat. Nah, ibadah haji juga kan perlu niat. Fisiknya sehat, uangnya banyak, gak ada niat. Ya, kenapa sampai belum ibadah haji? Belum niat Pak Ustaz, begitu kan. Padahal sehat fisiknya, ya. Nah, niatnya kuat, ya, fisiknya sehat, ya, pulusnya kere, begitu kan. Kenapa nih kamu niatnya sudah ada, sehat, ya, belum cukup bekalnya, uangnya, gitu kan. Nah, ada juga yang orang niatnya kuat, ya, uangnya banyak, tapi gak sehat. Tidak sedikit yang dipending itu. Gara-gara gak dapat rekomendasi dari kesehatan. Wah, ini tidak memungkinkan melaksanakan ibadah haji, kan dipending. Sekarang aja gara-gara COVID, begitu kan ya. Nah, yang dikhawatirkan sebetulnya bukan karena dia sudah sakit, bukan. Tapi dikhawatirkan nanti akan menjadi bahaya, akan menjadi sakit. Jadi menyelamatkan jiwa seseorang itu kan lebih diutamakan, begitu kan. Atau bisa juga alasan faktor keamanan. Nanti kan berkerumun, tidak aman lagi, begitu kan. Nah, beberapa faktor. Sehingga apa? Menjadi uzur tidak melaksanakan ibadah haji. Kan? Kalau sholat kan nggak di masjid, masih bisa di rumah, gitu kan. Ibadah haji nggak bisa, nggak batal ibadah haji di Indonesia saja. Bikin apa itu? Bikin Ka'bahnya, begitu kan, dikelilingi sama orang-orang yang niat, yang penting udah niat, udah pergi ke sana tidak bisa. Ya. Maka di situ karena tempatnya cuma satu, waktunya juga satu, begitu kan ya. Nah, jadi kita ya harus sabar lah. Mudah-mudahan ibadah jamaah haji yang tahun ini dipending ya, karena COVID ini, yang mudah-mudahan dapat pahala yang tidak kalah dengan pahala melaksanakan ibadah haji. Dan juga mudah-mudahan tahun berikutnya setelah wabah ini diangkat oleh Allah, ya bisa terlaksana niat baiknya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya. Nah, itulah ibadah haji, jadi ibadah yang mencakup beberapa jenis ibadah. Maka diibaratkan sebagai atap. Atapnya kalau dalam bangunan kan memayungi, ya, memayungi dasi, memayungi tiang, begitu kan ya. Di situ ada jendela, ada dinding. Puasa itu yang menjadi dindingnya kan. As-saumu junnatun. Puasa itu adalah tameng, ya. Kajunnati ahadikum fil qital, sebagaimana tameng salah seorang kamu dalam perang, lu tameng. Nah, kita juga kan mentamengi, kita ini ada pengaruh syahwat hawa nafsu. Makanya orang yang belum menikah kan misalnya muda tapi istilahnya itu gairah syahwatnya itu ditamengi dengan puasa. Ada hadis kan, ya ma'syarus syabab, wahai golongan kaum pemuda, manis tato amin kumul ba'at, siapa dari kalian yang sudah sanggup ba'at, nafkah lahir, nafkah batin, falyatajawwaj, nikah. Sebab nikah itu fa'innahu aghaddu lil basar, lebih memelihara pandangan, wa ahsanu lil faraj, dan lebih bisa memelihara kemaluan kita. Tapi kalau tidak sanggup, fa illam yastati fa alaihi bisawm. Orang yang tidak sanggup untuk menikah, maka dengan puasa saja. Fa innahu lahu wija, sebab puasa itu baginya merupakan benteng, penjaga, begitu kan ya, penjaga. Maka puasa itu diibaratkan kalau di satu bangunan itu menjaga, membentengi. Misalnya ada
hewan-hewan mau masuk ke apa kan dibentengin. Ya, angin menebak, kan ada bentengnya juga. Nah, di agama juga perlu ada benteng. Ya, agama kita harus dibentengi. Ya, di antaranya puasa. Zakat, pembersih. Ya, makanya kita ada pintu, ada jendela sirkulasi. Misalnya kalau pagi itu kan dianjurkan untuk dibuka. Jadi ada yang kotoran-kotoran dari dalam keluar, angin segar masuk, begitu kan? Nah, itu. Dalam agama dibersihkan. Zakat, kita punya harta tetap dibersihkan. Jangan sampai nggak diberikan kepada yang haknya. Nah, sebab ada setetes saja air najis masuk ke dalam ember, yang di ember itu airnya kurang dari 2 pula dalam mazhab Syafi'i, itu bisa menjadi mutanajis. Ya, itu berubah atau tidak berubah. Ya, ini hartanya banyak, tapi di situ ada beberapa hak-hak daripada fakir miskin yang tidak diberikan. Kan ada kaidah idza istama al halal wal haram bola bal haram halal halal. Apabila kumpul barang haram dan halal, itu bisa jadi yang halal ini ke bawah haram. Maka dalam agama kita ada bersuka namanya zakat. Nah, inilah poin-poin yang harus kita perhatikan dari rukun Islam sebagai syariat agama kita. Jadi kita harus komitmen ketika kita memeluk agama Islam, maka hal-hal yang perlu diperhatikan pertama kali adalah rukun di dalam agama itu. Jadi agama ini kan bukan pengakuan tapi pengamalan. Ya. Apa yang menjadi syariat di dalam agama kita yang harus kita lakukan itu langkah pertama syahadat. Ya. Kemudian kita sholat. Kemudian kita mengeluarkan zakat. Ya. Kemudian juga melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Kemudian yang kelima melaksanakan ibadah haji ke Baitullah bagi orang yang mampu. Jadi untuk yang poin kelima ini ada catatan bagi orang yang mampu. Kan? Ya, kalau tidak mampu berarti tidak apa-apa, mampunya kan begitu. Ya, bagi orang yang mampu secara finansial, mampu secara fisik, begitu saja. Begitu juga faktor keamanan sebagai penunjang kita melaksanakannya dengan baik, dengan benar. Ya, kalau kacau peperangan, begitu kan, nanti kita tidak bisa melaksanakannya dengan baik. Nah, mudah-mudahan kita sekalian diberikan petunjuk oleh Allah, diberikan kekuatan lahir dan batin, agar bisa melaksanakan ajaran-ajaran agama dengan baik dan benar. Khusus rukun Islam ini, ya, paling tidak, itu kan, sebagai konsekuensi kita yang mengaku Islam, ini harus dilaksanakan. Mengaku Islam, tapi gak sholat. Mengaku Islam, tapi gak puasa, begitu kan? Mengaku Islam, tapi sekeh, pelit, cap jahe, beresek, begitu kan? Jadi apa yang diharapkan dari keislaman kita? Padahal Al-Quran sudah menyuruh kita, ya ayyuhalladzina amanu qulu bisilmi kafah. Kan begitu? Kalau orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam itu apa? Secara menyeluruh, ya, bukan akhirnya sholatnya aja puasa enggak, gitu kan? Padahal itu saling mengikat, saling ada keterikatan, saling memperkuat satu dengan yang lainnya. Amin. Kebenaran milik Allah, ya, kesalahan, kehilafan, kekeliruan semata-mata dari kebodohan dan kebaikan saya. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing langkah kita, menjadikan kita orang-orang yang baik, orang-orang yang istiqomah di dalam agama kita, dan kemudian kita hidup dalam keadaan Islam dan iman, wafat dalam keadaan Islam dan juga iman, ya, dikumpulkan bersama orang-orang soleh, terutama baginda yang diberikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada pertemuan berikutnya faslun di arkanil imani sittatu. Wallahu taala a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.